Petani lintas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Petani Lintas Zaman. Nah, karena sekarang kita sedang membahas tentang bawang merah seperti itu, makanya seperti yang kita ketahui kemarin bahwa kita sudah mengenal beberapa varietas bawang merah, entah itu yang direkomendasikan dalam biji-bijian ataupun yang memang itu sudah memiliki beberapa ketahanan terhadap hama dan penyakit seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bawang merah, kalau misalkan teman-teman petani bawang merah pasti pernah mengalami yang namanya hama, yaitu janda pirang. Nah, nama nama viralnya itu seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa uh, hama yang menyebabkan janda pirang itu adalah salah satu dari imago atau yang berupa larva dari Helicoverpa amigera. Nah, itu juga ditemukan di tanaman-tanaman yang lain. Nah, kenapa hama itu muncul seperti itu? Nah, itu bisa terjadi karena memang sebelum dari tanaman bawang merah itu juga memang ada tanaman yang sudah terinfeksi oleh hama itu, sehingga mungkin ketika setelah tanaman sebelumnya itu telah selesai masa panen, maka dia bisa bermigrasi atau berpindah kepada tanaman yang ada di sampingnya yang memang itu bisa dimakan oleh dia seperti itu. Nah, biasanya Helicoverpa megera ini kita semuanya serang dengan yang namanya pestisida sintetis seperti itu. Nah, tetapi kenapa teman-teman petani setelah disemprot tapi mungkin tidak tidak mempan kayak gitu ya? Nah, itu bisa jadi karena sudah resisten. Artinya resisten adalah hama tersebut sudah kebal dengan obat-obatan sintetis seperti itu. Nah, maka dari saya merekomendasikan untuk menggunakan musuh alami kayak gitu. Nah, karena kan misalkan kalau kita melihat rantai makanan, contohnya eh, apa namanya, tumbuhan dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh harimau, harimau dimakan oleh harimau mati, terus kemudian diurai oleh mikroba. Nah, mikroba nanti kembali lagi ke tanaman. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat eh, apa namanya, Helicoverpa amigera itu menjadi terkena serangan kayak gitu. Contohnya kita lihat pada video ini ya, kayak gitu. Secara rinci ketika kita melihat ini dari struktur hidupnya, nah biasanya yang menyerang itu ketika pada fase dia larva atau imago atau nymphaea gitu. Nah, biasanya juga terbawa oleh semut telurnya atau juga terkena angin kayak gitu. Itu juga bisa terjadi ya, karena tadi kita bilang bahwa tanaman sebelumnya pun sudah pernah terkena penyakit. Nah, akibatnya adalah berwarna putih seperti itu atau menyebabkan berwarna kuning hingga kering kalau di bawang merah kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika petani kemudian menyemprot ya menggunakan pestisida sintetis, nah dia mungkin masih bisa sebagian hanya dikendalikan itu hanya berapa persen kayak gitu. Nah, contohnya ini gambar ini. Ketika dia terkena, nah saya termasuk dari hama yang sudah aman. Nah, ketika dia tersemprot, mungkin bisa merusak beberapa jaringan di dalam tubuh Helicoverpa amigera itu gitu. Tapi dari Helicoverpa mungkin juga bisa ada yang namanya resisten tadi kayak gitu. Ketika dia resisten maka ya otomatis tidak bisa apa namanya, awal-awal memang mati kayak gitu ya. Awal-awal memang mati, tapi kemudian setelah disemprot di kemudian hari, maka dia
bisa jadi juga semakin kebal kayak gitu. Ini contohnya dia mati di hari pertama ya, kalau gambarnya ini. Dengan menggunakan sintetis yang disemprot oleh petani kayak gitu. Sehingga dia nggak mau makan, terus kemudian dia sakit, terus akhirnya dia mati kayak gitu. Nah, beberapa hormon yang diserang memang ada beberapa yang bisa membuat metabolisme dari Helicobacter pyrgera itu menjadi resisten kayak gitu. Nah, salah satunya adalah beberapa nama DNA-nya yang membuat Low dia battery. Please charge. resisten kayak gitu atau tahan kayak gitu. Nah, dia akan mengalami perubahan atau bermutasi kayak gitu ya. Keturunannya mungkin dia bisa bermutasi sehingga dari tubuhnya itu dia memiliki semacam respon untuk melawan balik ketika setelah disemprot oleh penggunaan yang sintetis tadi kayak gitu. Nah, ini kita cepatkan saja ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan yang well type atau ini salah satunya adalah penggunaan agen hayati menggunakan organik begitu ya, menggunakan musuh alami yang bernama Beauveria bassiana begitu. Dia itu termasuk entomomatogen yang memang sistemnya adalah dia menginfeksi dari lapisan kulit ulat tersebut, terus kemudian Low dia battery. Please charge. menginjeksi ulat tersebut, imago tersebut sehingga dia mati kayak gitu. Nah, beberapa yang dibawa adalah VAERS kayak gitu ya, VAERS kayak gitu. Nah, ketika dia ada penelitian ya, kalau menggunakan yang musuh alami yang well type atau yang tipe liar kayak gitu, nah itu dia biasanya mati kayak gitu untuk menggunakan Beauveria bassiana ini kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sudah lokal atau dia sudah beresistensi, nah atau sudah bermutasi, maka dia bisa tahan kayak gitu. Misalkan dengan amoeba kayak gitu ya. Low battery. Nah, tapi kalau dengan Beauveria bassiana dia pasti mati kayak gitu. Karena dia sudah bisa menginjeksi langsung kepada kulit dan kulit sehingga metabolismenya pasti terganggu kayak gitu. Nah, jadi cara pakainya gimana? Coba kita lihat ya. Tadi saya sempat browsing. Nah, ternyata di online itu sudah ada ya teman-teman yang jual Beauveria bassiana kayak gitu. Nah, ini kan berupa cendawan, sehingga nanti teman-teman, kalau saran saya, karena ini adalah mikroba, sehingga teman-teman itu harus mengembangbiakkan dari Beauveria bassiana ini dengan menggunakan larutan yang digunakan sebagai makan dia. Kita harus kasih makan kayak gitu supaya dia berkembang biak dan banyak, sehingga kita nanti kalau misalkan aplikasi dengan semprot atau spray itu sudah berkembang biak banyak kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan gampangnya adalah ya rebusan kentang atau rebusan nasi atau rebusan singkong dan sebagainya yang berupa pati-patian, itu didinginkan terus kemudian dikasih gula atau dikasih molase, atau tidak usah dikasih itu pun juga nggak masalah ya. Terus kemudian masukkan saja Beauveria bassiana ini ke dalam situ dan biarkan selama 1 hari kayak gitu, 1-2 hari. Nah, nanti di hari kedua itu bisa diaplikasikan dan disemprotkan kepada tanaman-tanaman yang terserang oleh janda pirang ini kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu ya untuk singkatnya cara penanganan janda pirang ya. Janda pirang menggunakan agen hayati Beauveria bassiana kayak gitu. Nah, harapannya seperti apa? Karena kita ketika menggunakan agen hayati untuk dia menjadi resisten itu
biasanya sangat lama ya, karena kan dari sistem metabolismenya sendiri itu sudah diserang secara langsung oleh Bevaria bassiana yaitu Helicoverpa amigeranya atau hama penyebab janda pirang itu akan mati secara cepat kayak gitu ya. Nah, mungkin gambaran kasarnya seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti tinggal dibeli saja di online yang memang itu sudah ter-approve ya, sudah ter-approve atau Low sudah battery. terjamin Please dari charge. keasliannya kayak gitu ya. Karena nanti ketika salah beli ya nanti buang-buang uang kayak gitu ya. Nah, karena kalau kita misalkan menggunakan sintetis terus-menerus, itu kecepatan untuk berresistensi atau dia mengalami pertahanan diri untuk yang hama janda pirang itu semakin cepat ya. Sedangkan kalau misalkan menggunakan hayati, dia akan lebih lambat untuk resisten karena agen hayatinya juga pasti akan beradaptasi juga gitu untuk menyerang dari yang namanya Helicoverpa amigera kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan semoga tanaman bawang merahnya panennya tinggi dan cuannya banyak begitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.